Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar saya, Dek? Kedengaran nggak suaranya? Dengar, dokter. Kedengaran ya? Bisa terdengar ya? Hari ini kita akan praktikum, Dek ya. Maafkan ya, suara saya sedang laryngitis tapi bisa terdengar ya. Hari ini kita akan praktikum mengenai morfologi koloni dan uji kepekaan pola antibiotik ya, menggunakan cakram diameter agar nanti deh ya. Ini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu ya. Apa saja nanti yang akan kalian lakukan di labor ya. Di sana nanti tugas kalian mengamati deh ya. Nanti akan ada koloni-koloni kuman dan juga koloni kuman dan juga agar ya dalam bentuk cakram untuk melakukan uji pola kepekaan terhadap antibiotik ya. Nah, sudah terlihat belum di sini share screen-nya? Sudah? Sudah, dokter. Baik. Ya, morfologi koloni dan identifikasi bakteri ya. Nah, di sini kita ketahui deh ya, kalau morfologi koloni itu adalah bentuk ya, bentuk dari bakteri, sedangkan kalau koloni itu sendiri merupakan kumpulan ya yang berkumpul. Nah, di sini tugas kita nanti ya, kemudian nanti ciri khasnya ya, kemudian dari hasil mengamati itu kita bisa juga mengidentifikasi bakteri tersebut ya. Nah, ini yang kita lakukan adalah pemeriksaan laboratorium pada infeksi ya. Jadi ada yang disebut dengan spesimen ya. Spesimen itu sendiri merupakan cairan tubuh ya, cairan tubuh dari pasien yang kita ambil untuk diperiksa. Spesimen itu bisa urin ya, bisa sputum, bisa pus atau mengambil spesimennya untuk dilakukan pemeriksaan labor tentang pewarnaan gram dan pewarnaan basil tahan asam ya. Jadi itu merupakan pewarnaan diferensial deh ya, untuk membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya. Ada juga disebut dengan pewarnaan sederhana ya, yang hanya menggunakan satu macam pewarna saja ya. Misalnya hanya untuk melihat bagian-bagian dari bakteri itu, misalnya flagelnya ya, kemudian kapsulnya ya, seperti itu deh ya. Nah, dari pewarnaan di sini ada media cair ya. Jadi untuk menumbuhkan bakteri-bakteri tersebut deh, kita ada dua media ya. Yang pertama ada media cair, ada yang semi cair atau semi padat ya, ada yang padat. Jadi media-media cair ini nanti akan kita inkubasi dulu ya, selama 18 sampai 24 jam ya di suhu 37 derajat. Kemudian di dalam media cair itu sendiri sudah terdapat bakteri ya. Nah, kalau pada media padat, inkubasinya itu sekitar dari 18 sampai 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius ya. Nah, setelah kita inkubasi dan ditanami
kuman atau bakteri akan kita lihat tumbuh atau tidak ya. Kalau dia tumbuh, maka kita akan melakukan pengamatan morfologinya deh ya. Kemudian untuk mengidentifikasi bakterinya bisa menggunakan uji biokimia. Setelah kita identifikasi, maka kita akan melakukan uji sensitivitas antimikroba untuk menentukan apakah bakteri ini sensitif terhadap antibiotik yang mana ya. Ya. Jadi 7 hari ya waktunya untuk hatikan ya agar sampel yang kita ambil itu tepat ya sehingga tidak sehingga hasilnya juga baik ya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, yang pertama pasien diwajibkan untuk bebas antibiotik minimal 3 hari ya. Jadi kalau dia konsumsi antibiotik kita belum bisa mengambil spesimennya deh ya karena hasilnya akan bias nanti ya steril. Selanjutnya kita akan meminimalisasi kontaminasi ya. Jadi kontaminasinya ya kita harus minimalisasi ya dengan cara menggunakan alat-alat yang steril ya. Selanjutnya tepat waktu pengambilan, misalnya seperti sputum. Jadi sputum itu SPS ya. Jadi sewaktu pagi dan sewaktu. Jadi harus tepat waktu pengambilannya deh ya. Kemudian kontaminasi tadi ya. Nah, volumenya cukup. Jadi harus cukup juga sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Misalnya mau mengambil darah berapa cc ya. Kalau tidak nanti kurang, hasilnya juga tidak akan sesuai yang diharapkan ya. Kelamin ya, rekam medisnya, baru lalu kita kirim ke laboratorium. Media kultur. Jadi untuk melakukan kultur atau penanaman bakteri itu kita membutuhkan media ya. Di sini ada beberapa macam media deh, ada yang nutritif artinya dapat digunakan untuk menumbuhkan semua jenis mikroorganisme ya. Jadi untuk menyuburkannya dan mengembangbiakannya biasa kita menggunakan agar nutritif ya. Selanjutnya itu adalah selektif. Selektif dan diferensial ini digunakan hanya untuk bakteri-bakteri tertentu ya. Misalnya menggunakan agar Net-Conkey ya. Itu hanya bisa digunakan untuk bakteri-bakteri gram basil negatif ya, misalnya seperti E. coli ya, ditanam di Net-Conkey. Kemudian ada juga agar darah deh ya. Agar darah itu digunakan untuk melihat apakah bakteri ini termasuk bakteri patogen ya. Dengan cara kalau dia menghemolisiskan darah pada agar darah artinya dia adalah bakteri yang patogen ya. Nah, ini ya, ini media cair tadi. Ini bisa kita gunakan macam-macam ya. Bisa untuk yang nutrien tadi, ini media solid untuk biasanya melihat apakah bakteri itu bergerak ya. Biasanya di sini nanti akan timbul kaki-kakinya deh ya. Nah, ini media padat, namanya adalah biasanya menggunakan endoagar ya. Ini prosedur inokulasi bakteri pada media padat. Nah, ini ya. Jadi morfologi koloni itu yang kita lihat adalah ukurannya ada ya, besarnya ya. Kemudian kalau dia besar itu lebih dari 1 mm ya, milimeter. Kalau dia sedang lebih kurang 1 milimeter. Kalau kecil kurang dari ini ya. Kalau pinpoint kalau pinpoint tadi nah ya. Kalau pinpoint dia kurang dari 0,5 artinya hanya titik saja ya, seperti titik-titik saja deh ya. Kemudian kita akan juga melihat warna atau pigmentasi dari bakteri tersebut ya. Ada yang berwarna kehijauan, ada yang berwarna kekuningan ya. Kemudian perubahan warna pada media. Kalau intrasel artinya dia tidak mewarnai sekitarnya ya. Tapi kalau di ekstrasel artinya dia mewarnai media sekitarnya. Biasanya pada pseudomonas ya.
Nah, bentuknya deh ya, nanti kalian amati bentuknya bulat, apakah irregular ya, apakah filamentous seperti ini ya, kalau filamentous tidak rata dia. Apakah rhizoid ya bentuk-bentuknya. Maka ini permukaannya ya, apakah rata, apakah dia cembung ya, apakah berbentuk race. Tepinya juga nanti kita kita amati juga ya, licin, apakah seperti ini ya, mengundulasi ataukah tidak teratur ya, ataukah bergerigi seperti ini ya, ataukah filamenteus. Ini bentuk-bentuknya. Nah, ini adalah hemolisis deh ya pada agar darah. Jadi agar darah ini merupakan agar yang dibuat secara khusus ya, menggunakan darah ya. Jadi bisa darah manusia atau darah hewan ya, darah domba atau kambing biasanya. Ini gunanya adalah untuk melihat apakah bakteri yang di dalam ini merupakan bakteri patogen ya. Jadi kalau bakteri yang patogen biasanya dia akan menghemolisiskan darah secara sempurna. Nah, kalau dia sebagian saja alfa itu disebut dengan parsial ya. Jadi kalau sebagian dia akan terlihat hanya zona seperti ini deh ya, masih ada kehijauannya sedikit ya, zona bening tetapi masih bisa dilihat ya. Kalau dia beta artinya dia sempurna, jadi benar-benar bening sekali ya zonanya. Kemudian kalau dia gamma tidak terjadi hemolisis, jadi tetap merah agarnya ya. Nah, ini alfa, beta, gamma. Contoh morfologi koloni ya. Nah, ini deh ya. Ini adalah Staphylococcus aureus pada media agar manitosal agar ya. Nah, jadi deh kalau Staphylococcus aureus tadi sudah kita bilang kan, apa namanya, ini bentuk bentuk bakterinya ini ya, dia adalah kecil-kecil ya, kecil-kecil. Ini koloni ya, koloni itu adalah kumpulan dari semua bakteri tadi deh ya, kumpulan dari bakteri. Nah, ini adalah kumpulan dari bakteri, kecil-kecil ya, berbentuk kemudian agak kekuningan ya, karena pada media manitosal agar ya. Kemudian Staphylococcus aureus ini sifatnya adalah beta hemolyticus ya. Jadi dia merupakan bakteri yang menghemolisis darah secara sempurna ya. Ini Pseudomonas aerogenesa ya. Jadi Pseudomonas ini merupakan bakteri Bacillus gram negatif ya. Ini pada sediaan Muller-Hinton, bakteri ini akan mengeluarkan pigmentasi deh ya. Jadi pigmentasinya ini ada yang disebut dengan vioverdin. Vioverdin ini akan mengeluarkan warna apa namanya ini hijau kuning-kuningan atau kuning kehijau-hijauan ya. Nah, kalian lihat ini warnanya ya. Ini kuning, ini kehijauan. Jadi bakteri Pseudomonas aerogenesa ini mengeluarkan dua pigmentasi ya, yang disebut dengan vioverdin. Itu dia akan mengeluarkan warna kuning kehijauan, dan kalau piocyanin ini dia warnanya agak kebiru-biruan ya. Nah, ini Escherichia coli ya. Jadi Escherichia coli ini adalah agar McConkey deh ya. Agar McConkey ini tadi khusus untuk bakteri-bakteri yang apa namanya melaktosakan glukosa ya. Digunakan hanya khusus untuk mengidentifikasi bakteri gram Bacillus negatif ya. Nah, ini kita tanam Escherichia coli ya pada McConkey, dia seperti ini koloninya deh ya. Ini semua merupakan bakteri ya yang bulat-bulat ini ya. Jadi bentuknya ini lebih besar dibandingkan dari Staphylococcus aureus tadi ya. Nah, ini merupakan semua dari semua koloni ya. Nah, berbentuk bulat, kemudian dia bergerombol ya, berwarna pink muda, kemudian dia sedikit basah ya. Sedangkan ciri khas dari Escherichia coli pada kita tanam pada agar EMB ya, dia akan menunjukkan warna seperti ini deh ya, kilau keemasan atau kilat logam ya. Nah, ini semua merupakan koloni dari E. coli tergantung dari media tanamnya Pak ya. Kalau dia McConkey dia akan berwarna seperti ini, tetapi kalau dia ditanam pada agar EMB dia akan menunjukkan ciri khasnya yaitu kilat logam ya, seperti ini. Nah, ini ciri dari Klebsiella pneumoniae ya, kita tanam pada agar McConkey. Dia ini berkapsul deh ya, jadi permukaannya ini lebih cembung ya.
kemudian dia lebih bulat dan cembung, kemudian koloninya besar-besar ya. Ini kan ini koloninya ya, ini 2 koloni besar. Kemudian dia bersifat mukoid, artinya basah ya. Ini kan basah ya. Dan dia biasanya berwarna agak pink ya, pink warnanya. Ini ciri khas dari Klebsiella pneumoniae. Apa namanya, dia berkapsul besar-besar koloninya, kemudian berwarna pink dan apa namanya, sifatnya mukoid atau berlendir ya, basah gitu. Nah, kalau untuk melakukan identifikasinya lebih lanjut, kita bisa menggunakan uji tes biokimia tadi deh ya. Ini ada fermentasi karbohidrat, motilitas, TSIA ya, urea agar, indo, tapi ini tidak kita lakukan nanti di labor ya. Yang kalian hanya untuk mengamati apa namanya, mengamati koloninya nanti deh ya. Di tempat kita nanti ada E. coli, Staphylococcus aureus ya. Kemudian ada juga Pseudomonas ya, nanti diamati di labor ya. Selanjutnya kita ke ya. Oke ya, selanjutnya ini kita ke antimikrobal suspect test deh ya, uji kepekaan antimikrobal pada cakram agar ya. Untuk apa kita melakukan antimikrobal test ini deh, adalah untuk menentukan ya apa namanya, antimikrobal atau antibiotik mana yang masih sensitif terhadap bakteri yang akan kita lakukan treatment ya. Nah, permasalahannya ini di sini adalah masih tingginya angka resistensi dari penggunaan antibiotik ya. Jadi makanya kalau apa namanya, meminum antibiotik itu kita harus lakukan dulu uji kultur biasanya ya, sehingga akan tepat gunanya deh ya. Nah, jadi antibiotik ini digunakan untuk mengobati ya dan mencegah terjadinya infeksi ya. Resistensi bakteri ini juga sering terjadi akibat perubahan respon dari kuman ya atau bakteri dalam terapi antibiotik, disebabkan karena tadi dosis yang tidak sesuai misalnya ya, kemudian jumlah atau waktu yang digunakan ya, misalnya harusnya minum antibiotik selama 5 hari tetapi hanya diminum 1 hari ya. Nah, itu juga akan meningkatkan angka resistensi terhadap kepekaan antibiotik ya. Nah, jadi prinsipnya seperti ini deh ya. Jadi uji kepekaan antibakteri itu sendiri adalah mendeteksi mikroorganisme yang sensitif ya. Jadi kita melakukan uji kepekaan ini adalah untuk mengetahui bakteri mana yang masih sensitif terhadap antibiotik yang kita pilihkan ya. Dan gunanya adalah untuk memberikan terapi ya pada pasien-pasien yang membutuhkan, yang digunakan oleh para klinisi ya atau para dokter. Sifat dari bakteri antimikroba atau baik antibiotik itu sendiri, dia ada yang disebut dengan oke, bukan ini ya. Nah, apa yang harus kita tahu ya? Jadi nanti ada yang disebut dengan MIC deh ya, standarisasi dari minimum inhibitory ya, jadi konsentrasinya. Langsung ke sini saja kita ya. Nah, nanti di bakteri itu sendiri sifatnya ada 2 ya. Yang pertama adalah bakterisidal dan bakteriostatik.
Kalau bakterisidal itu sendiri dia akan membunuh bakteri ya. Jadi dia dengan cara merusak dinding selnya deh ya. Jadi bakteri sendiri tidak dapat hidup kembali ya, atau tidak dapat karena kan di dinding selnya rusak sehingga dia tidak bisa tidak bisa untuk tumbuh kembali ya. Di situ disebut dengan bakterisidal. Kemudian nanti akan ada bakteriostatik ya. Kalau bakteriostatik ini sendiri apa namanya? Dia ini hanya menghambat pertumbuhannya saja deh ya. Jadi kalau pertumbuhannya dihambat tapi dia tidak mati ya. Jadi hanya di stop saja dia tumbuh ya. Nah, ini disebut dengan golongan makrolide ya biasanya. Ya. Nah, ini ada beberapa metode deh ya untuk melakukan tes uji kepekaan dari antibiotik ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan media cair, kemudian ada yang disebut juga dengan media padat ya, atau juga menggunakan ITES ya. Tapi hari ini kita berfokus hanya di cakram nanti ya, cakram agar deh ya. Jadi kalian akan mempelajari yang cakram agar ya. Untuk yang media cair dan ITES ini hanya sekedar mempelajari saja atau mengetahui saja ya. Nah, jadi seperti ini nanti ya. Ya, sampel tadi sudah kita jelaskan ya. Sampel itu kita ambil dari spesimen atau spesimen dari pasien ya. Misalnya bisa urin, bisa darah, bisa juga sputum ya, bisa pus ya. Kemudian bisa juga dari ya tadi dari cairan tubuh pasien yang kita curigai mengalami infeksi ya. Nah, kemudian ini bukan pewarnaan gram ya, tetapi pewarnaan itu kita harus menginkubasi media 15 sampai 24 jam ya, suhunya adalah 30 derajat Celcius. Nah, kemudian bakteri-bakteri itu kita akan tanam pada media padat ya. Nah, media padat ini sendiri ada yang disebut dengan nutrien agar, ada yang disebut dengan blood agar, ada McConkey ya. Kalau nutrien agar tadi fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi ya, jadi untuk mengembangbiakkan atau memperbanyak dari bakteri ya. Kalau blood agar kita fungsinya adalah untuk melihat apakah bakteri ini patogen atau tidak deh ya. Kalau dia patogen berarti dia akan menghemolisis darah ya. Sedangkan kalau McConkey untuk membedakan ini merupakan bakteri gram basil positif atau bakteri gram basil negatif ya. Nah, McConkey ini biasanya digunakan hanya untuk bakteri basil gram negatif. Kemudian diamati tumbuh atau tidak ya. Nah, kalau dia tumbuh, maka kita akan ambil koloninya secara terpisah, kemudian kita akan tanam pada media cair NaCl atau boilon ya, untuk memperbanyaknya. Kemudian kita inkubasi 15 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Kalau dia steril pada 7 hari tidak terdapat pertumbuhan koloni, artinya media tersebut steril deh ya, bersih, tidak ada bakterinya. Nah, ini tes biokimia untuk mengidentifikasi bakteri apa yang kita tanam tadi ya. Kemudian kita akan melakukan tes sensitivitas antimikroba. Ingat apa namanya, agar yang kita tanam ya, agar yang kita gunakan untuk melihat agar yang kita gunakan untuk menguji pola kepekaan ini disebut dengan agar bahannya adalah Muller-Hilton ya. Ingat itu. Agar yang digunakan untuk melakukan uji pola kepekaan pada diagram cakram merupakan agar Muller-Hilton ya. Berapa lama inkubasinya? Sekitar 18 sampai 24 jam, suhu 30 derajat Celcius ya. Nah, ini apa namanya, cair deh ya, pada media cair ya. Jadi antimicrobial agent atau drug itu kita campurkan di media cair ini ya. Disebut dengan inokulum ya, inokulum. Jadi
konsentrasi yang paling rendah itu merupakan standar ya. Nah, semakin dia konsentrasinya tebal, artinya semakin banyak ya, atau semakin tingkat sensitivitasnya itu tinggi ya. Nah, ini semakin dia encer, artinya adalah standarisasi di mana bakteri itu masih sensitif ya. Jadi ini sensitifnya tinggi, lumayan tinggi, agak tinggi, mulai rendah ya. Ini rendah sensitivitasnya ya. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, semakin pekat berarti tingkat sensitivitasnya akan semakin tinggi ya. Selanjutnya ini menggunakan disk atau cakram ya, disebut dengan metode Kirby-Bauer ya, Kirby-Bauer. Nah, apa yang kita lakukan? Ini ya, jadi nanti kita akan menggunakan nih. Ini merupakan koloni ya atau bakteri yang ditanam di media padat deh ya. Bisa nutrien agar, bisa juga media apa saja ya untuk menanam. Biasanya nutrien agar untuk memperbanyak bakteri ya. Ini merupakan bakteri, ini bakteri, ini bakteri, ini bakteri ya. Cara melakukan apa namanya pola kepekaan pada cakram tadi, kita harus mengambil dulu sedikit ya, sedikit koloni ini, namanya isolat ini ya. Kemudian kita akan masukkan ke cairan NaCl 0,9% menggunakan tabung-tabung reaksi ini ya. Ada ya. Nah, ini adalah cairan NaCl. Ini adalah cairan NaCl yang sudah dimasukkan beberapa koloni bakteri tadi ya. Jadi setelah kita masukkan, kita vortex ya dengan ini. Ini deh ya. Setelah kita apa namanya putar ya, dia akan berubah jadi seperti ini. Warnanya akan menjadi kekeruhan ya. Ini merupakan apa namanya inokulum ya. Jadi sudah cairan yang sudah berisi bakteri-bakteri deh ya. Nah, selanjutnya ini merupakan media Muller-Hilton. Muller-Hilton ini khusus digunakan media cakram agar yang digunakan untuk melihat uji kepekaan antibiotik ya. Nah, jadi nanti kita ambil dulu medianya seperti ini ya. Ini tadi merupakan yang sudah kita kasih bakteri tadi deh, yang sudah di vortex tadi. Ini merupakan inokulum yang sudah ada media cair plus bakterinya. Kita ambil sedikit ya menggunakan kapas atau cotton bud ya, kapas ya, cotton. Nah, selanjutnya ini media Muller-Hilton. Jadi kita goreskan seperti ini ya. Nah, ini pola penggoresannya deh ya. Kemudian akan diputar ya, diputar. Jadi sehingga di seluruh ini akan terolesi bakteri ya. Bakteri yang sudah ditanam tadi. Ini adalah bakteri yang kita oleskan pada agar Muller-Hilton ya. Pola menggoreskannya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini ini kita akan menggunakan antibiotik yang akan kita ujikan ya. Yang kecil-kecil cakram ini merupakan antibiotik deh ya. Ini antibiotik semua. Bagaimana kita harus memberikan jarak ya dari antara satu antibiotik ini ke antibiotik ini adalah lebih kurang 24 mm. Gunanya apa? Kalau dia sensitif akan timbul zona halo ya. Jadi kalau dia berdekatan tidak bisa kita lihat nanti ya. Selanjutnya setelah kita tempel semua, kita akan melakukan inkubasi di suhu ini deh ya. 24 jam, lebih kurang 18 sampai 24 jam. Suhunya adalah 37 derajat Celcius ya. Kemudian hasilnya baru bisa kita amati ya. Kita akan melihat apa zonanya. Seperti ini deh ya. Nah, ini merupakan zona ya. Zona yang dibentuk oleh bakteri tersebut. Kalau dia seperti ini, ada lingkaran putih bening seperti ini namanya disebut dengan zona halo ya. Semakin besar lingkaran ini, artinya dia kita ukur diameternya deh ya. Nah, diameternya ini berarti sensitif bakteri ininya apa? Sensitif terhadap antibiotik ya. Jadi yang kita lihat nanti adalah seperti ini. Nah, yang kita ukur menggunakan mistar atau penggaris adalah diameternya deh ya.
Nah, diameter ini nanti ya. Nah, ini zona bening ini disebut dengan halo ya. Nah, jadi nanti tugas kalian seperti ini. Jadi yang kita ukur adalah zona halo yang ada lingkaran bening tadi, kemudian diameternya ya, yang kalian ukur menggunakan mistar. Satuannya adalah milimeter ya. Kalau dia tidak terbentuk seperti ini, deh, artinya dia tidak sensitif ya atau resisten ya. Jadi dia resisten, berarti tidak sensitif terhadap antibiotik tersebut ya. Nah, ini menggunakan tabel NCLS deh ya untuk melihat uji kepekaan antibiotik. Jadi antibiotik apa yang kita tempelkan ya? Misalnya bakteri Staphylococcus aureus ya, itu kan merupakan ya Staphylococcus aureus adalah apa deh? Coccus gram positif, dokter. Nah, ya Coccus gram positif ya. Nah, jadi kita pilihkan antibiotik apa yang sensitif terhadap Coccus gram positif itu ya. Misalnya penicillin, ampicillin ya, um, amoxicillin, klavulanat ya misalnya ya. Nanti kita tempelkan. Ingat jaraknya tadi 24 mm ya antara salah satu bakteri ke bakteri apa antara antibiotik ke antibiotik lain ya. Ingat kalau misalnya dia tidak terbentuk zona halo, itu namanya dia resisten ya. Kalau dia terbentuk zona halo, yang putih bening tadi, kalian ukur sensitivitasnya berapa. Menggunakan misalnya ampicillin ya. Nah, seperti ini deh ya. Nah, yang ini yang kalian ukur diameternya ya. Anggap aja ini misalnya penicillin. Kalian ukur menggunakan mistar. Diameternya ini lebih dari 19 mm, artinya dia sensitif ya. Kalau dia diameternya ini antara kalau intermediate misalnya kita dapatkan 15 deh ya, 15 mm, berarti dia intermediate ya, artinya dia itu apa di tengah-tengah ya, tidak terlampau sensitif terhadap apa namanya antibiotik itu tidak terlampau sensitif terhadap bakteri tersebut ya. Tapi kalau dia tidak terbentuk zona apa namanya zona halo tadi, kita ukur dia tidak ada seperti ini misalnya ya. Nah, seperti ini deh ya, tidak terbentuk ini kan tidak bisa kita ukur diameternya ya. Berarti dia resisten ya. Nah, jadi nanti yang kalian ukur adalah ininya. Pada cakram pada pola kepekaan nanti kalian siapkan mistar ya, penggaris. Yang akan kalian ukur adalah seperti ini ininya deh ya, zona halunya. Ya. Lihatnya itu standarnya pakai ini tabelnya ya. Di pengantar praktikum sudah kemarin kan dikasih. Oke. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan apa namanya pengamatan morfologi koloni ya. Jadi bentuknya kalian harus amati, kemudian ukurannya ya kecil-kecil atau pinpoint ya, kemudian permukaannya seperti apa ya, permukaannya cembung atau rata, kemudian sifatnya ya, sifatnya bagaimana ya, dia mengeluarkan cairan lendir atau tidak ya. Biasanya kalau yang ada agak basah tadi atau mukoid itu biasanya pada Klebsiella pneumoniae ya, pada akar Metconnei. Kalau ciri khas dari misalnya pada apa namanya EMB ya, pada E. coli dia akan timbul kilatan logam deh ya, seperti tadi. Nah, nanti kalian buktikan, kalian lihat di labor nanti ya. Kalian lihat apa benar seperti ini gambarnya ya. Apa benar, kalau misalnya ada yang bingung nanti pada saat di labor boleh kalian tanyakan ya. Oke? Berapa ini? Oke deh ya.
Kalau sudah oke, kita pretest ya. Sudah hadir semuakah di sini? Saya nggak mau lagi nanti ada yang nggak hadir, ada yang alasan-alasan apa ya. Kalau sudah hadir semua, saya mau memberikan pretest, apa namanya, untuk melihat kalian ya apakah paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Sudah siap semua? Bisa dengar nggak saya ngomong? Dengar ya? Bisa dengar ya? Dengar. Baik. Linknya akan saya kirimkan ke Atala deh ya. Mana Baik, Atala? baik, Nah, Dok. Atala nanti tolong didistribusikan deh ya. Waktu pretestnya ini jam berapa nih? 10 menit cukup? Kelamaan ya 10 menit ya. 5 menit cukup nggak? Kalau tidak bersuara berarti cukup ya 5 menit ya. Jadi satu soal Sih, 1 menit ya. sekarang ini banyak yang di Padang, jadi kayaknya kalau mau 5 menit takutnya nanti ada kendala sinyal, dokter. 10 menit aja gimana, Dok? 10 menit. Oke. 10 menit ya. Soalnya hanya 5 pilihan ganda, jadi nanti kalian silakan conteng-conteng saja yang mana menurut kalian benar ya. Apa yang saya sampaikan itulah yang ada di pretestnya. 10 menit ya, oke ya. Oke. Siap-siap, ini saya kirimkan linknya.